Bangsa Viking dikenal sebagai prajurit yang tangguh, yang mengarungi lautan, menyerbu desa-desa, dan menjadi mimpi buruk bagi banyak kerajaan Eropa di abad ke-8 hingga ke-11. Tapi tahukah kamu, di balik citra mereka sebagai bangsa yang kuat, Viking juga memiliki kelemahan besar, baik di medan pertempuran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini, kita akan membahas sisi lain dari bangsa Viking, mengeksplorasi apa yang membuat mereka rentan, dan bagaimana kelemahan ini mempengaruhi sejarah mereka. Mari kita mulai. Meski dikenal sebagai bangsa yang agresif, di sini Viking sebenarnya memiliki struktur sosial yang cukup kaku. Mereka terbagi menjadi 3 kelas utama: Jarl, bangsawan; Karl, petani yang bebas; dan Thrall, yaitu budak. Nah, sistem ini menciptakan pertimbangan yang signifikan. Para Thrall, yang merupakan mayoritas populasi, hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka seringkali menjadi beban, terutama dalam periode kelaparan atau perang panjang. Dan selain itu, bangsa Viking tidak memiliki pemerintah pusat yang kuat. Setiap wilayah dipimpin oleh kepala suku atau raja kecil yang seringkali bertikai satu sama yang lain. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk bersatu menghadapi musuh eksternal seperti kerajaan Eropa yang lebih terorganisir. Sebagai bangsa agraris, Viking sangat bergantung pada hasil pertanian untuk bertahan hidup. Tapi iklim Skandinavia yang keras dan musim tanam yang pendek seringkali menjadi tantangan besar bagi mereka. Dan jika panen gagal, kelaparan dapat melanda, melemahkan kekuatan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, mereka juga rentan terhadap perubahan iklim global, misalnya seperti pada abad ke-10 hingga ke-11, terjadi periode dingin yang disebut Little Ice Age, yang membuat pertanian mereka semakin sulit. Dan dalam situasi ini, banyak Viking yang memilih untuk bermigrasi atau menyerbu daerah lain demi untuk bertahan hidup, tetapi itu juga memperlemah basis pertahanan di tanah air mereka. Viking terkenal karena serangan kilat mereka yang disebut hit and run raids. Mereka mengandalkan kecepatan kapal longship untuk menyerang, menjara, dan melarikan diri sebelum musuh sempat bereaksi. Nah, strategi ini sangat efektif melawan desa-desa kecil dan pertahanan lokal, tetapi tidak cocok untuk perang skala besar. Ketika Viking menghadapi pasukan yang lebih terorganisir seperti tentara Inggris di pertempuran Stamford Bridge atau tentara Franka, nah kelemahan ini menjadi jelas. Mereka tidak memiliki formasi militer yang rumit seperti formasi Phalanx Yunani atau teknik kavaleri Eropa. Nah, selain itu, pasukan Viking seringkali membawa senjata seadanya. Hanya para bangsawan yang memiliki baju zirah lengkap, sementara sebagian besar prajurit hanya memiliki perisai kayu dan pedang sederhana. Di sini, konflik internal di antara bangsa Viking juga menjadi penyebab utama kemunduran mereka. Seringkali, kepala suku atau raja kecil lebih sibuk berperang satu sama lain daripada melawan musuh eksternal, dan perebutan kekuasaan ini melemahkan persatuan bangsa Viking. Dan selain itu, masuknya agama Kristen ke wilayah Viking pada abad ke-10 membawa perubahan besar. Banyak kepala suku akhirnya memeluk agama Kristen yang perlahan-lahan menghapus nilai-nilai paganisme yang menjadi dasar budaya mereka. Dalam beberapa kasus, Viking bahkan berhenti melakukan serangan karena merasa hal tersebut bertentangan dengan ajaran baru mereka. Contohnya adalah Raja Olaf yang memimpin konversi besar-besaran di Norwegia. Ketika bangsa Viking mulai mendirikan koloni di luar Skandinavia seperti di Greenland dan Finland atau Amerika Utara, mereka menghadapi tantangan baru. Nah, di Greenland, mereka gagal beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan koloni tersebut akhirnya hancur. Sementara di Finland, mereka menghadapi perlawanan dari penduduk asli yang disebut Skerling. Dan di Eropa, kekuatan militer mereka semakin melemah, terutama setelah kekalahan besar di Stamford Bridge, yang menandakan akhir dari apa yang disebut era Viking. Pada akhirnya, bangsa Viking tidak mampu lagi mempertahankan identitas mereka yang khas. Mereka perlahan-lahan berasimilasi dengan budaya Eropa Kristen dan meninggalkan cara hidup tradisional mereka. Jadi, meskipun bangsa Viking dikenal sebagai prajurit yang ditakuti, mereka tidak kebal dari kelemahan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun strategi pertempuran. Mereka memiliki sisi rentan yang pada akhirnya berkontribusi pada kemunduran mereka. Nah, semoga video ini memberikan wawasan baru tentang bangsa Viking dan membuat kita lebih memahami sisi manusia dan sejarah mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, semangat!